Lebih murah, tablet ini jadi lawan beratnya Xiaomi Pad 8 Pro. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi belum lama kita ada bahas Lenovo Pad Pro 13 ya, yang buat saya karena layarnya luas, so lebih mending dibandingkan Xiaomi Pad 8. Dan kali ini ada versi GT-nya. Nah, kalau ini jadi lawan beratnya Xiaomi Pad 8 Pro. Yuk, langsung aja kita unbox dulu. Oke, jadi ini dia untuk produknya guys ya. Yang kalau kita lihat dari boxnya ini sama guys, seperti Xiaoxin Pad Pro 13 yang sebelumnya kita bahas ya. Jadi di sini tertulis Xiaoxin, terus ada icon kayak robot gitu dan ada logo Lenovo di sini. Untuk bagian belakangnya juga polosan aja ya. Paling di sini tertulis kalau ini udah certified Dolby Vision dan juga Dolby Atmos dan juga Wi-Fi 7 juga. Paling bedanya nih ya. Jadi di sini tertulis ada tulisan kalau ini yang versi GT ya dengan RAM 8GB dan storage-nya di 256GB yang warna Luna Grey. Dan yuk langsung aja kita unbox ya. Jadi ini masih plastikan dan masih segel Lenovo guys ya. Ini segelnya. Kita buka sekalian. Oke. Terus ini juga ada segel dari Lenovo. Kita buka aja. Oke. Dan langsung kita unboxing ya. Nah, jadi pertama langsung disambut sama unit tabletnya ya. Jadi tabletnya ini tipis juga. Di sini tertulis kalau di bagian atas ada magnet ya untuk nempelin pensilnya. Jadi tablet ini support pensil juga. Yang untuk kelengkapannya di bagian kanan ini ada adapter charger ya. Dia tipenya gepeng kayak gini dan outputnya sendiri di 68 watt ya. Terus ada kabel. Ini seperti biasa kabelnya dia USB-C to C ya untuk kabelnya. Terus di sini ada buku panduan sama ada SIM ejector juga guys ya. Kita coba lihat nanti ada apa di slotnya. Sekarang kita langsung ke unit tabletnya ya. Kita langsung buka aja. Jadi kalau dilihat dari sini sih mirip sama Pad Pro 13 yang kemarin ya. Ini dia. Jadi warnanya grey, di tengahnya ada logo Lenovo. Yang untuk kameranya tertulis 13 megapiksel kamera ya. Untuk sisi atas di sini ini ada pin untuk pensil ya. Jadi bisa nempelin pensil di sini. Terus ada lubang mic, ada tombol volume. Di sisi atas ini ada tombol power, terus ada ini grill speaker ya, ada dua sama ada sound by JBL guys ya. Kita lihat untuk slotnya sendiri. Jadi di sini ada slot ya, yang ya kita bisa pasang micro SD guys. Jadi kalau misalnya dirasa kurang untuk storage-nya, kita bisa masukin micro SD sini. Untuk di sini ada pin ya, yang berarti ini juga ada keyboardnya, tapi ya dijual terpisah. Dan di sini tertulis Dolby Vision dan Dolby Atmos sama ada dua grill speaker plus USB Type-C. Udah gitu aja. Langsung yuk kita coba nyalain, setup dan install beberapa aplikasi buat kita cobain lebih lengkap Lenovo Xiaoxin Pad GT 13 ini. Yuk. Nah, untuk desain tabletnya sendiri ini sama persis ya dengan Lenovo Pad Pro 13. Jadi feel-nya premium dengan material aluminium alloy. Ini sedikit lebih tebal ya di 6,3 mm dengan bobot di 610 gram. Untuk ukuran layarnya sih sama ya, yang ngebuat saya milih Lenovo dibanding Xiaomi Pad ya karena ini tuh layarnya luas 13 inch dengan resolusi 3,5K, refresh rate 144 Hz dan ya ini juga support Dolby Vision. Untuk nonton
atau multimedia ini jelas lebih imersif ya, lebih mantep, udah Dolby Atmos juga. Dan dengan layar yang lebih luas dan resolusi tinggi tentu lebih enak juga ya buat kerja. Apalagi ini bisa PC mode. Multitasking lebih nyaman pakai mode ini, apalagi kalau kerjanya pakai keyboard dan mouse kayak gini. Plus ini juga udah support dengan WPS Office PC level. Dan untuk USB-C nya ini juga bisa display output ya, jadi bisa juga nih kalau mau kerja pakai monitor tambahan seperti ini. So berasa kerja pakai PC guys ya. Ya untuk jeroannya sendiri ini punya chipset yang sama seperti Xiaomi Pad 8 Pro, pakai Snapdragon 8 Elite dengan RAM 8GB LPDDR5X Ultra, yang untuk internal storage-nya di 256GB UFS 4.0. Untuk skor Antutunya ini dapat 3 juta lebih. So kalau buat gaming Wuthering Wave main di grafis high jujur masih sangat nyaman guys ya, bisa rata 60 fps. Tapi problemnya sama ya, karena layarnya besar jujur kurang nyaman, ini berasa lebih berat dan agak susah jangkauan tangannya. Ya paling enak sih main game pakai controller ya, dan dengan spek tinggi main game emulator Switch gini pun berasa ringan guys. Yang untuk baterainya sendiri versi GT ini juga lebih besar ya, di 12.000 mAh, yang untuk chargingnya di 67 watt fast charge. Kalau untuk konektivitasnya sendiri ini udah Wi-Fi 7, tapi sayangnya emang nggak ada varian selulernya ya. Dan tablet ini punya 13 megapiksel kamera belakang dan 8 megapiksel kamera depan. Dan berikut untuk hasil foto dan videonya. Oke, jadi ini aku coba keluar ya buat tes hasil videonya. Karena gokilnya guys ya, tablet sebesar ini tapi untuk hasil videonya dia bisa ngerekam di resolusi 4K 30 fps. So di sini bisa dilihat untuk detail dan warnanya emang cakep guys ya. Fokusnya juga cepat. Cuman emang ketika di bawah jalan dia nggak begitu stabil ya, masih kerasa kayak ada goncangan gitu. Tapi wajar mengingat ini adalah sebuah tablet. Nah kalau ini untuk hasil dari video kamera depannya guys ya. Dan buat kelas tablet ukuran besar, kamera depan paling dipakainya untuk meeting online atau video call. Dan hasilnya udah bisa sebagus ini ya. Jadi kalau dipakai meeting ini udah terlihat profesional. Yang untuk resolusinya sendiri ini di Full HD 30 fps. Nah untuk kesimpulannya sebenarnya ini nggak jauh beda ya dibandingkan dengan Lenovo Pad Pro 13 yang sebelumnya udah kita bahas. Ibaratnya nih kalau di Xiaomi kan ada Xiaomi Pad 8 dan juga Pad 8 Pro. Kalau di Lenovo ini ada Lenovo Pad Pro dan juga Pad Pro GT. Jadi ini versi di atasnya dengan performa yang lebih tinggi. Dan yang ngebuat saya lebih suka sama Lenovo ya dibandingkan Xiaomi, itu layarnya lebih besar guys ya. So berasa lebih luas dan juga imersif, tapi dengan harga yang sedikit lebih murah. Nah kalian boleh langsung cek harganya ada di deskripsi video atau boleh cek tag produk YouTube Shopping di bawah. Oke, sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.